Firaun gagal menundukkan Musa dengan sihirnya. Namrud gagal mengadili Ibrahim dengan tuduhannya. Akhirnya keduanya main kayu, represif, melakukan persekusi terhadap para penyeru agama ilahi. Rasulullah SAW gagal ditundukkan dengan tahta, harta, dan wanita oleh rezim kafir Quraisy. Bahkan beliau lebih memilih tetap konsisten dengan dakwah atau mati sebagai pengembannya. Rasulullah SAW juga difitnah, dihina, bahkan dipersekusi saat hendak hijrah ke Madinah. Dan kita lihat hari ini, setelah rezim gagal membendung opini dakwah syariah dan khilafah melalui film Jejak Khilafah di Nusantara, setelah rezim ini merasa tak mampu mengimbangi dakwah secara intelektual, maka mulailah rezim mengadopsi cara-cara Fir'aun, Namrud, dan rezim kafir Quraisy. Dikabarkan bahwa Ustadz Ismail Yusanto telah dilaporkan ke polisi oleh orang yang tidak penting. Beliau dituduh menyebarkan paham khilafah ala HTI. Beliau dituduh mengancam keamanan negara. Padahal tak ada satupun produk hukum yang melarang mendakwahkan khilafah. Khilafah yang didakwahkan HTI juga khilafah Islam yang akan menerapkan hukum Islam, bukan hukum HTI. Khilafah yang akan menjadi junnah bagi segenap kaum muslimin. Ustadz Ismail Yusanto juga tidak menggunakan senjata atau menggunakan kekerasan dalam dakwah. Tidak ada satupun nyawa yang terbunuh karena Ustadz Ismail Yusanto. Beliau pun adalah sosok pengemban dakwah Islam, bukan gerombolan teroris OPM. Ustadz Ismail Yusanto juga tidak merugikan negara hingga 11 triliun seperti Pertamina di bawah komisaris Ahok. Tidak terlibat korupsi EKTP seperti Novanto. Tidak pula kebagian duit bisyarah dari korupsi Imam Nahrawi. Maka benarlah ungkapan beliau, benar salah dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dibubarkan atau tidak. Mengancam negara atau tidak standarnya juga Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dilaporkan polisi atau tidak. Karena itu, kita segenap pengemban dakwah Islam wajib berdiri tegak bersama beliau, melawan tirani dan kesewenang-wenangan rezim. Masalah ada pada rezim yang represif dan anti-Islam. Sementara pelapor hanyalah berkedudukan sebagai jongos rezim. Andaikan bukan karena mengemban misi rezim, tentulah laporan sumir itu tak akan pernah diterima dan ditindaklanjuti. Pelapor hanyalah pion yang didesain rezim untuk terus maju, memenuhi visi rezim untuk menghalau kebangkitan Islam melalui tegaknya daulah khilafah. Dan jongos rezim ini hanyalah aktor yang tidak penting, yang setiap saat akan dibuang jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Wahai para pengemban dakwah Islam, bersiaplah untuk memenuhi seruan terjun di medan perjuangan. Bersiaplah untuk menceburkan diri dalam tungku pertarungan politik antara kebenaran melawan kebatilan. Bersiaplah untuk selalu hadir mendampingi dalam setiap pemeriksaan. Percayalah, Allah hendak meninggikan derajat para pengemban dakwah dengan berbagai macam ujian. Ingatlah, kemenangan bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena kekuatan. Kemenangan hanyalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu, mohonlah pertolongan kepada Allah agar kita semua diberi pertolongan dan kemenangan.